I know you get upset. Come on. Hey, that's all. Do me a favor. Get out. Yes, yeah. Off, will you? Singapore Grand Prix Marina Bay Circuit. Kita akhirnya kembali ke track yang paling dekat dengan negara kita ini dan salah satu track paling menantang dalam kalender F1. Gak hanya itu aja, kita akan kembali balapan di street circuit dan dalam kondisi malam hari. Mantep lah ya, dan ya sorry but nggak ada voting lagi untuk kali ini. Ya gue tahu udah berapa balapan nih nggak ada voting, karena gue hari ini mau bahas salah satu balapan di mana hanya satu orang yang bener-bener menghancurkan semua pembalap di track ini pada tahun 2013. Yap, hari ini gue mau bahas Singapore Grand Prix 2013 dan ada apa dengan Singapore Grand Prix 2013. Musim 2013 dikenal sebagai musim terakhir kita menggunakan mesin V8 dan di musim itu dikenal oleh dominasi Sebastian Vettel di paruh musim kedua di mana Doi benar-benar menghancurkan semua lawannya dengan memenangkan semua balapan di paruh musim kedua itu. Edan eta teh. Edun. Dan Singapore Grand Prix ini adalah salah satu balapan paruh musim kedua di tahun itu. Dan menurut gue balapan di mana Sebastian Vettel tuh benar-benar menunjukkan talenta dan sisi kompetitifnya yang begitu mengerikan. Oh ya, ini juga merupakan balapan pertama track ini tidak lagi menggunakan Singapore Sling chicane itu dan diubah ke belok kiri biasa. Nah, kita bahas dulu qualifying sedikit ya. Di saat qualifying itu udah mulai, para pembalap tuh kan udah di mobil, udah siap untuk terjun ke track, waktu juga sudah berjalan. Tapi si abang Jerman satu ini masih dengan santainya mendengarkan musik dan masih OTW ke garasinya. Well, kalau itu bukan kepercayaan diri yang ekstrim, gue nggak tahu lagi tuh apa anda. Mengerikan. Dan yang bikin mind-blowing lagi, Seb meraih pole dengan satu lap doang di Q3. Benar-benar cuma satu kali lap doang di Q3 itu. Bahkan track evolution aja nggak bisa menghentikan nih orang saat itu ya. Nico Rosberg menjadi pembalap yang bakal start kedua disusul oleh Romain Grosjean di posisi ketiga. Iya, Roman dulu tuh jago ya, walaupun crash melulu. Nah, di sini aja orang kayak udah ngerasa, ya udahlah ya, Sebastian Vettel lagi udah fix bakal menang balapan ini. Kepercayaan dirinya terlalu tinggi dan mobilnya juga terlalu ngebut. Datanglah race day. Nico Rosberg sempat memberikan perlawanan saat start dengan berduel menuju beberapa tikungan pertama. Tapi Seb mampu mempertahankan pemimpinan balapannya. Dan itulah satu-satunya momen dia ditantang ya. Fernando Alonso yang start dari posisi ke-7 lagi-lagi menunjukkan skillnya di start dengan naik ke posisi ketiga. Seb mampu membangun gap 5 detik di 3 lap pertama. Gelo gak tuh. Swear dah, kayaknya nih orang kebanyakan makan naskur abang-abang di sana, makanya bisa segacor ini. Kacau geng, kacau. Kita ke belakang, Mark Webber menyalip Romain Grosjean untuk kembali naik ke posisi keempat. Dan Lewis Hamilton yang mengalami bad start harus bekerja keras menyalip beberapa pembalap termasuk Felipe Massa. Kimi Raikkonen yang start di posisi ke-13 dengan punggung encoknya juga mampu menyalip beberapa pembalap untuk naik ke top 10. Beberapa pembalap lalu masuk pada lap 11. Lewis mampu ngejump Felipe Massa di pit stop phase setelah berduel keras dengan sebelumnya. Kimi Raikkonen juga diuntungkan dengan pit awal di mana dia langsung ngejump beberapa pembalap untuk naik posisi. Di titik ini, Seb ya benar-benar unstoppable dan jaraknya ke P2 juga udah terlalu jauh. Udah di atas 10 detik dan sepertinya kalau gini kondisinya bisa menang 30-40 detik lah di depan posisi kedua. Ngeri kali, Pak. Tapi tiba-tiba rekan tim buat musim depannya ya, Daniel Ricciardo, di Toro Rosso-nya crash di chicane tunnel, mengeluarkan safety car. Wah, lega lah ya, itu berarti Seb gak bakal jauh-jauh dari posisi kedua. Karena safety car tentunya bakal nge-bunch up semua pembalap. Are you sure about that? Setelah safety car masuk, Romain Grosjean mengalami masalah pada mesinnya dan harus DNF. Sesuai juga dia menjalani balapannya solid, tapi harus DNF karena masalah mobil. Bukan karena dia crash juga, tapi karena masalah mobil. Sebastian Vettel lagi-lagi menjauh dari yang lain dan lebih cepat 2 detik dibandingkan pembalap lain. Edan emang nih orang sumpah. Benar-benar gak dikasih ampun yang lain sumpah sama dia, gelo emang. Dan dia juga masuk pit tanpa kehilangan pimpinan balapannya. Jadi dari awal sampai akhir, bener-bener gak ada yang bisa menantang nih orang dan se-unstoppable itu dia. Dan akhirnya memenangkan balapan Singapore Grand Prix untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dia menang 2011, 2012, dan 2013. Lalu 2 kemenangan lainnya menyusul setelah musim ini. Dan dia menang tuh dengan jarak 32 detik dari Fernando Alonso yang finish di posisi kedua. Dan Kimi Raikkonen, walaupun punggungnya encok, mampu finish di podium setelah start di bawah top 10.
Itu juga keren performanya ya, patut diapresiasi juga. Tapi cobalah bayangin kalau misalnya nggak ada safety car tadi. Apa nggak kena lap semua tuh pembalap namanya orang? Walaupun satu Red Bull terlalu membanteng, yang satunya yaitu Mark Webber malah apes di akhir-akhir setelah mobilnya mengalami masalah di lap terakhir dan harus DNF. Fernando Alonso dengan baik hati membuka jasa taksi untuknya, dan ya momen kayak gini tuh sayangnya nggak bakal terjadi lagi lah di era sekarang karena pasti bakal kena denda. Yang dimana bahkan saat itu dua-duanya juga udah kena reprimand. Tapi karena Mark Webber udah kena reprimand 3 kali di musim itu, doi harus kena grid 10 grid penalti untuk balapan berikutnya di Korean Grand Prix. Well, ya setidaknya dia nggak perlu capek-capek nunggu balik ke garasi ya, karena dapat tumpangan gitu. Jangan so iya deh. Yeah. Nah, segokil-gokilnya performa Seb di balapan ini, penonton tuh nggak puas dan dia tuh dibu habis-habisan di podium sampai Martin Brundle harus nyuruh mereka untuk stop, walaupun dalam hati juga seneng kali ya doi ya. Ya mungkin fans baru nggak tahu kalau dulu, nih orang tuh bener-bener merupakan public enemy F1. Nggak cuman ke fans tapi jurnalis dan sesama pembalap aja juga kadang muak liat nih orang menang melulu. Tapi ya itulah ketika lu terlalu bersenang-senang menang terus. Itu terjadi ke semua pembalap. Jadi walaupun gua nggak kaget, tapi gua ngeliatnya kayak sedih aja gitu, kayak lu tuh kerja keras menang gitu kan, menang terus tapi lu nggak diapresiasi di akhir-akhirnya. Kayak lu tuh udah kerja keras banget, tapi nggak ada yang apresiasi kinerja lu. Emang dominasi itu membosankan, tapi mereka kan hanya melakukan pekerjaan mereka, yaitu untuk menang. Kalau kalian nggak suka sama itu, ya suruhlah pembalap dan tim lain untuk step up. Tapi sekarang mah, ya lebih lucu sih sebenarnya ya. Pembalap punya mobil terkencang aja tapi nggak menang, itu di-hate habis-habisan. Ya kalian tahu lah maksud gue siapa lah ya, Lando Norris. Yang walaupun masuk akal sebenarnya, tapi maksud gue kalau misal Lando mendominasi pun, kayak Seb contohnya nih, atau kayak Max sekarang, gue masih yakin fans F1 tuh udah bikin sosmed kayak medan perang juga ujung-ujungnya. We don't care. Let me tell you, we don't care. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudahlah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.